COVID-19 ini penularannya melalui inang yang kita sebut sebagai inang atau host, yaitu manusia. Nah, ini bukan berita bohong. Ya, kalau memang pemerintah ini benar, mestinya aparat negara itu mulai dari polisi, kalau perlu tentara, imigrasi, Depnaker atau Kemenaker gitu ya, atau Pemda-Pemda itu kan mestinya melakukan penyisiran. Investasi dengan Cina ini urusannya sangat kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti ini masalah yang ya sebelumnya ini kan kita tahu ya, mudik dilarang, dikejar-kejar, ada yang sampai sembunyi dalam truk segala macam lah ya. Sebenarnya kita mengerti itu alasan pemerintah melarang melarang mudik ya, karena kita sedang pandemi. Tentunya kita tidak ingin jika kasus seperti di India terjadi di Indonesia ya, di mana kasus COVID-nya melonjak. Itu bisa dimengerti. Tetapi kemudian menjadi ironi begitu ya, menjadi banyak sorotan ketika di waktu yang sama videonya viral ya, bahkan diberitakan di berbagai media ya, TKA Cina dibolehkan masuk atau datang di masa-masa pandemi ini. Ini yang menjadi sorotan publik ya di masa ketika rakyat Indonesia sendiri dilarang berpergian, dilarang mudik begitu ya, tapi warga asing bebas masuk ke Indonesia. Ini kalau saya lihat beritanya ada 2 gelombang lah setidak-tidaknya ya. Yang gelombang pertama 4 Mei ada 25 TKA Cina. Kemudian selanjutnya ada 2 diantaranya ini positif COVID katanya. Saya baca di media. Kemudian ini dari Sindonews ya sumbernya. Tanggal 7 Mei ada lagi datang 166 orang TKA Cina. Dan mengapa ini terus berdatangan dan kesannya mudah begitu ya masuk, sementara kita dipersulit begitu ya. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber, ada Ibu Neti Prasetyani Heriawan, anggota Komisi 9 ya Bu ya, DPR dari fraksi PKS. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma, Pak Marwan, salam sehat selalu. Ya, selanjutnya ada Marwan Batubara ya, politisi sekaligus pengusaha ini ya, yang kerap mengkritisi pemerintah ini. Ya, assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini saya minta komentarnya Bu Neti dulu deh. Ini seperti apa Bu? Karena publik kan jadi ngerasa loh kok gitu ya, kita susah, sana bebas masuk begitu. Ya. Sebetulnya ketika kebijakan pelarangan mudik ya dengan tujuan melakukan pencegahan persebaran virus Corona 19, kita di awal dalam tanda kutip mengapresiasi ya Mbak Rahma. Gitu. Artinya pemerintah ingin belajar dari pengelolaan mudik tahun lalu yang terkesan gagap karena memang kita baru saja masuk pandemi bulan Maret, kemudian tiba-tiba Ramadan, Idul Fitri, masih banyak lah ya tata kelola komunikasi publik yang kurang baik, kemudian pilihan diksi yang juga saling menegasikan satu sama lain. Nah, tentu ketika ada kebijakan pelarangan mudik, kita berharap betul-betul ini bisa menjadi salah satu langkah yang efektif untuk mencegah persebaran COVID-19 yang sudah didahului dengan tsunami pandemi di India ya, sebetulnya begitu kan. Tapi kemudian menjadi nampak dan sangat terasa inkonsisten gitu antara kebijakan pelarangan mudik dengan tiba-tiba berdatangannya warga negara asing, khususnya tenaga kerja asing ya, ke tanah air, yang tentu saja kalau menurut saya ini akan menjadi bola liar kalau kemudian pemerintah tidak mampu menjelaskan, tidak mampu menjawab kenapa kok di saat pemerintah melakukan pengetatan, penyekatan ya, pelarangan mudik, tiba-tiba pemerintah seolah-olah memberikan karpet merah ya, memberikan kemudahan, keleluasaan bagi warga negara asing dengan alasan mereka adalah pekerja di sektor esensial yang memang bisa mengerjakan atau diharapkan bisa mengerjakan proyek strategis nasional. Nah, pertanyaan saya yang pertama atau catatan kritis saya yang pertama, bukankah pemerintah
melalui Kemenkes sudah melakukan konferensi pers ya bahwa ada 3 varian baru yang sudah terdeteksi masuk ke berbagai provinsi di Indonesia ya. Ada B117 dari Inggris, 1617 dari India, 1351 dari Afrika Selatan. Nah, kalau kita bicara sudut pandangnya kesehatan, apakah pemerintah tidak mengkhawatiri gitu bahwa masuknya sejumlah warga negara asing ini akan juga berpotensi yang pertama penularan, yang kedua datangnya atau masuknya varian baru kan begitu. Katanya sudah sesuai prokes, nah, pokoknya sesuai prokes saja gitu. Kalau kita bicara prokes, ternyata juga banyak ya yang memanipulasi surat keterangan swab antigen dan sebagainya begitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi artinya kita melakukan kebijakan pelarangan mudik kan katanya untuk melakukan pencegahan persebaran COVID-19. Tapi kok ini kita malah membiarkan atau membolehkan warga negara asing masuk ke tanah kita gitu. Bukankah kita menyadari sepenuhnya COVID-19 ini penularannya melalui inang yang kita sebut sebagai inang atau host, yaitu manusia. Selama manusia melakukan interaksi sosial, perjalanan, mobilitas, selama itu pula potensi penularan sangat tinggi, termasuk masuknya WNA ya ke tanah Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin menyoroti dari aspek ketenagakerjaan, Mbak Rahma ya. Kenapa? Karena hari ini kan dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka kita bertambah ya, sangat tinggi. Termasuk pengangguran di kalangan milenial kita juga tertinggi loh di antara negara-negara tetangga kita ya, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Jadi artinya kedatangan warga negara asing yang notabene adalah tenaga kerja asing yang akan mengerjakan proyek strategis nasional ini bisa memantik ketidakadilan di tengah masyarakat ya. Publik akhirnya akan bertanya-tanya mengapa kemudian kita hari ini berhadapan dengan pandemi, banyak yang di PHK, dirumahkan, calon pekerja migran gagal berangkat, atau pekerja migran Indonesia yang harus pulang karena kebijakan negara tempat bekerjanya lockdown dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian pemerintah memberikan pekerjaan gitu ya, memberikan keleluasaan kepada tenaga kerja asing ini. Nah ini yang harus dijawab menurut saya ya oleh pemerintah kepada masyarakat, jangan sampai berbagai pembangkangan yang dilakukan oleh masyarakat, berbagai upaya manipulatif yang dilakukan oleh masyarakat, cari jalan tikus, menabrakkan jalur penyekat dan sebagainya, itu karena memang masyarakat sudah abai ya terhadap apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Iya, itu pertanyaan memang sudah kerap ditanyakan, tapi memang belum ada jawabannya tampaknya ya Bu ya. Sudah ada di DPR RI juga baru pembukaan masa sidang kemarin, kita belum mengagendakan rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat bersama para mitra. Kemungkinan setelah Idul Fitri ya nampaknya akan diagendakan rapat-rapat seperti itu. Dan tentu saja ini akan menjadi salah satu yang akan kita suarakan nanti dalam rapat tersebut. Baik Pak Marwan Batubara, karena ini sebenarnya isu sudah lama begitu ya, isu TKA Cina ini udah berapa kali mencuat ke publik yang tadi memantik rasa ketidakadilan. Tentunya kita tidak anti asing atau apalagi sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa TKA Cina ini untuk proyek-proyek strategis seperti itu ya, atau untuk transfer teknologi. Tapi yang jadi masalah adalah pengawasannya atau implementasinya tidak seperti yang diucapkan seperti itu ya Pak Marwan. Nah inilah yang kemudian banyak juga ditemui yang ternyata pekerja kasar, bukan yang memiliki keahlian khusus. Nah ini semakin mencuat lagi ketika terjadi lagi di masa ketika orang-orang hanya ingin mudik, ingin bertemu dengan orang tua begitu sulitnya, tapi ini justru semakin meruncing rasa ketidakadilan begitu itu ya Pak Marwan. Ini melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya isu TKA Cina ini kan sudah berlangsung mungkin sejak 2018 atau 2017 malah. Jadi bukan cuma selama pandemi, dan itu lebih banyak kaitan dengan kepentingan oligarki. Jadi ada kepentingan penguasa, pengusaha, dan negara Cina. Untuk apa? Untuk investasi di sini.
Nah, masalahnya investasi ini banyak moral hazardnya gitu. Kalau investasi kayak dari Jepang, dari katakanlah Amerika atau Eropa, itu kan biasa kita ada investasi, kita anggap itu ada kesempatan kerja, ada kesempatan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, dengan Cina ini problemnya itu mereka ingin mendapat terlalu banyak, ya, sampai-sampai kalau orang Jepang kan kalaupun mendatangkan tenaga kerja itu memang ahli yang dibutuhkan. Tapi kalau Cina ini sudahlah pengen untung cepat, menggelapkan pajak, tapi yang kerja juga itu inginnya mereka juga gitu. Ya, faktanya nanti bisa kita ungkap di banyak sektor, apakah itu di pembangunan jalur cepat kereta Jakarta-Bandung, ya, TKA cepat, KA cepat, ya, Jakarta-Bandung, atau pembangunan proyek-proyek listrik, atau pabrik semen, atau yang paling parah itu di tambang nikel di Sulawesi, atau juga di Kepri itu tambang boksit. Itu nanti akan merubah boksit menjadi alumina, alumina menjadi aluminium. Nah, tapi intinya itu kembali lagi tadi, isunya adalah investasi dengan Cina ini urusannya sangat kompleks, tapi yang jadi masalah juga bukan cuma investor Cina atau negara Cinanya yang bermasalah, tapi oligarki yang ada di Indonesia sendiri, apakah itu konglomerat atau penguasa. Ya Pak Marwan tadi mengatakan menggelapkan pajak, ini maksudnya apa? Misalnya kalau perusahaan PMA itu, ya, kalau investasi lalu ada untung itu kan kena pajak. Nah, ini ada manipulasi di sana. Atau ada yang namanya dana kompensasi penggunaan TKA. Ya, ada kayak kita ini di Indonesia kan kena PPH kalau kerja di perusahaan itu. Nah, untuk asing ini namanya DKP, TKA, DKP, dana kompensasi penggunaan. Itu ada tarifnya, tapi ini bisa lolos. Dan itu terjadi misalnya di perusahaan namanya itu VDNI, Virtue Dragon Nickel Industry, atau lagi satu itu namanya Obsidian Smelter, OSS. Sama, ini kita bisa tunjukkan nanti buktinya bahwa mereka ini datang dengan visa kunjungan. Padahal namanya kunjungan itu paling lama cuma boleh 60 hari. Nah, ini mereka berbulan-bulan dan bisa tahunan pakai visa kunjungan. Lalu nanti bayar gajinya itu perusahaan yang investasi di Sulawesi itu membayar gaji mereka itu di Cina. Seperti itu. Jadi saya kira kalau ditanyakan tadi menggelapkan, ya seperti itulah penggelapannya. Tapi mulainya itu mulai dari orangnya itu tidak terdaftar secara resmi, masuknya juga itu dipaksakan, dan lebih banyak juga sebetulnya yang sembunyi-sembunyi masuk. Yang kita baca di berita itu kan memang ada foto datang di bandara mana, tapi banyak juga yang datangnya itu malam-malam. Ya, malam, tidak ada sengaja, imigrasi tidak melakukan checking kedatangan, lalu habis itu nyebar ke seluruh Indonesia. Kalau sudah masuk di sini kan konglomerat oligarkis tadi kan bisa mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, ini bukan berita bohong. Ya, kalau memang pemerintah ini benar, mestinya aparat negara itu mulai dari polisi, kalau perlu tentara, imigrasi, Depnaker atau Kemenaker gitu ya, atau Pemda-Pemda itu kan mestinya melakukan penyisiran
Nah, pernah kejadian, ini fakta ya, di PDNI tadi saya sebut itu. Waktu ada petugas negara yang datang ingin memeriksa, itu mereka ada yang disembunyikan di satu ruangan, ada yang disuruh pergi ke hutan dulu, waktu itu masih baru mulai. Itu jauh sebelum COVID. Nah, tapi ini dilakukan oleh perusahaan itu memang karena sudah paham bagaimana menghadapi, dan itu saya yakin ada guidance juga dari orang-orang yang melindungi perusahaan investor Cina ini gitu. Jadi seperti itulah ya. Jadi terlalu banyak, nanti sebetulnya kita akan sampaikan ke DPR, saya nggak tahu komisi berapa yang relevan, tapi kita sudah menyiapkan dokumen kira-kira mungkin ada sekitar 200-300 halaman A4. Nanti saya bisa tunjukkan itu Yang pasti ininya. bukan hoax ya Pak? Oh iya, makanya ini kan saya udah bicara ini berulang-ulang ya. Dan saya nulis itu sebetulnya sudah berkali-kali juga. Itu kan kalau memang hoax itu mereka bisa kejar saya dari tulisan itu kalau itu fitnah. Tapi saya bilang juga tadi ke Mbak Rahma dari awal sebelum mulai, isunya bukan sekedar isu TKA gitu. Banyak sekali isunya yang merugikan kita, itu bisa puluhan triliun kita rugi. Meskipun kita yang punya tambangnya, mineralnya gitu. Seperti apa? Misalnya ya, ada cara menambang itu kadar dari nikel, karena mereka mencari yang kadar tinggi, lalu kadar rendahnya terbuang. Padahal kalau dibangun smelter yang juga bisa memproses kadar rendah, kita dapat dua-duanya. Tapi yang dilakukan pemerintah pembiaran. Biarin aja nih Cina ngambil kadar tinggi, kadar rendahnya terbuang. Kenapa? Karena smelter yang mengolah tadi kadar tinggi itu, itulah yang dimiliki si investor Cina. Sementara yang kadar rendah tidak ada dan tidak ada kewajiban pemerintah. Padahal misalnya kadar rendah ini juga kalaupun tidak diproses di dalam negeri bisa diekspor. Nah, ada pula larangan ekspor. Tidak boleh ekspor, tapi apa tujuannya? Untuk tadi, supaya investor Cina ini bisa dapat untung lebih besar, kemudian harga juga sama, dikendalikan, sehingga banyak penambang-penambang lokal, domestik itu yang terpaksa menjual hasil tambangnya ke investor Cina itu dengan harga murah. Kenapa? Karena memang pemerintah mengatur harga itu rendah. Ini juga bukan fitnah, kita sudah tunjukkan ini faktanya dan kerugiannya, hitung-hitungannya. Seperti itulah antara. Ya, Bu Neti, sebenarnya kalau peraturannya itu jelas ya. Yang terakhir Presiden mengeluarkan PP nomor 34 tahun 21 ya tentang sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi meskipun di peraturan itu dikatakan bahwa ya harus yang skill mempunyai keterampilan khusus atau transfer teknologi dan lain-lain. Tapi tadi itu peraturan itu tinggal peraturan ya. Tapi kenyataan yang di lapangan itu sebenarnya peraturannya sudah ada semua, tapi dilanggar semua begitu, Bu. Ya, saya pikir itu memang menjadi hal yang harus kita awasi ya, Mbak Rahma. Kenapa? Karena belajar dari kisruh TKA yang ke Konawe beberapa waktu yang lalu, itu kan juga seperti itu. Dikatakan itu TKA perpanjangan ke Jakarta, ternyata bukan. Ya. Yang sekarang juga begitu. Ini katanya TKA perpanjangan. Kalau perpanjangan ya harus kita periksa kan proses dan dokumennya. Kalau kemudian TKA baru, menurut Kemenaker sejak Januari 2021 Kementerian sudah tidak memproses gitu kan kedatangan TKA baru. Jadi memang ya disebutkan oleh Pak Marwan tadi betul ya, moral hazardnya ada di mana-mana gitu, ada di hulu sampai ke hilir ya terkait dengan kedatangan atau proses mendatangkan TKA ke Indonesia gitu. Ya, tetapi Bu Kalau Neti, tadi Marwan melihat dari ya, Bu Neti, tapi kalau kemudian disebutkan Pak Marwan tadi ya bahwa ada semacam kepentingan oligarki kekuasaan juga di sini, artinya dilindungi juga oligarki kekuasaan. Tentunya ini satu-satunya harapan di DPR dong. Atau termasuk dalam oligarki kekuasaan DPR-nya? Oh enggak.
Kalau saya secara pribadi dan fraksi saya tentu tidak ya. Artinya gini, kita berkali-kali dalam setiap rapat selalu mempertanyakan, selalu menyuarakan, ya, selalu memberikan catatan kritis, ya, termasuk kejadian masuknya TKA itu yang sekarang itu kan bukan pertama kali, tahun lalu juga sudah seperti itu. Bahkan waktu itu kita juga sempat memilih diksi yang agak sarkastik ya. Mengapa kemudian untuk TKA seperti diberikan karpet merah gitu pada masa pandemi. Itu sudah kita sampaikan seperti itu. Nah, artinya tinggal bagaimana pemerintah memang memiliki keberpihakan gitu ya kepada rakyatnya sendiri. Karena kalau kita bicara tentang amanat undang-undang kan sudah jelas sebetulnya pemerintah atau negara ini berkewajiban untuk memberikan pada setiap warga negaranya pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan itu belum dipenuhi gitu. Kalau kita bicara tentang komparasi tenaga kerja asing masuk, sementara sekarang nih BP2MI lagi bekerja keras untuk menerima kepulangan begitu banyak ya gelombang pekerja migran dari berbagai negara seperti itu. Nah, ini kan gambaran. Kalau saya boleh katakan begini, kenapa ada pekerja migran ya yang memilih nekat bekerja ke berbagai negara? Karena mereka menjadi residu dalam proses pembangunan nasional yang sedang dilakukan. Mereka nggak kebagian lapangan pekerjaan, mereka nggak kemudian mendapatkan kesempatan. Nah, dari dua kasus itu saja, itu sudah tergambar gitu ya, bahwa pemerintah hari ini sebenarnya punya PR untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi seluruh warga negaranya, ya. Tapi ternyata pada kenyataannya warga negara kita sebagiannya memilih menjadi pekerja migran, itu kan gambaran bahwa pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan warganya. Mungkin menurut pemerintah itu pahlawan devisa. Baik. Saya ingin ke Pak Marwan lagi. Sebenarnya data-data sih yang dimuat di media ya, ada datang ratusan, begitu datang puluhan, datang di bandara. Tapi ada data tidak Pak Marwan? Berapa sih sebenarnya jumlahnya? Karena dari dulu ini jumlah ini TKA Cina ini berubah-ubah. Dulu dikatakan ya oleh pemerintah 20.000 atau berapa gitu. Kemudian beda-beda, inkonsisten lah ya. Tapi sebenarnya kira-kira berapa sih, ada datanya nggak Pak Marwan? Jadi selama pandemi itu sebetulnya yang masuk itu sekitar 10.400-an ya, 10.482 ada ini datanya. Tapi kalau sejak adanya TKA Cina, kita yakin itu di atas 100.000. Sebetulnya juga kalau bicara data untuk DPR, itu kan ada ombudsman dulu langsung datang ke lokasi. Pengaduan juga cukup banyak. Yang kita sayangkan kan di DPR itu tidak tuntas dan tidak solid. Oke, mungkin 1-2 fraksi bersuara, yang lainnya kan menganggap tidak penting atau dibungkam. Nah, cuma yang bersuara ini juga saya lihat belum optimal. Nah, saya harap nanti data yang kita punya ini bisa diterima dan untuk membuktikan bahwa misalnya ya, saya tadi sudah sampaikan tentang kualifikasi pekerja. Misalnya di peraturan yang ada, itu kan misalnya mereka memiliki pendidikan sesuai kualifikasi, lalu ada sertifikat kompetensi, pengalaman kerja 5 tahun, terus mengalihkan keahlian kepada tenaga lokal, ada NPWP, lalu ada namanya izin tinggal terbatas atau ITAS untuk bekerja, lalu ada kontrak kerja untuk jabatan tertentu dan perusahaan tertentu, waktunya tertentu. Itu sudah ada di aturan, tapi faktanya di yang saya sebut tadi PDNI, itu yang namanya lulusan SD, SMP, SMA, jumlahnya itu lebih dari 90%. Ya, yang namanya ahli S1 atau yang punya sertifikat itu sekitar 9% saja. Sementara SD itu yang dikatakan Luhut bulan
September 2020 katanya tidak ada tenaga ahli di Indonesia. Disebut juga matematikanya rendah. Itu saya tulis juga itu. Tapi intinya ini kan pejabat negara ini penjahat ini memanipulasi informasi. Yang kerja itu SD, SMP, SMA bilangnya tidak mampu. Nah, kalaupun di Sulawesi kurang, di Jawa ini saya kira dia butuh lulusan SD, kita bisa kasih lulusan SMA misalnya. Ya kan? Jadi masalahnya sebetulnya bukan itu, masalahnya ini perusahaan Cina ini ingin kasih kerja ke orang Cina dengan gajinya juga bisa 3-4 kali lebih tinggi dibanding kita dengan jenis pekerjaan yang sama. Itu juga ada, ya. Jadi di PDNI ini kita kalau memang serius itu sebetulnya sudah terjadi pidana kejahatan korporasi yang tadi saya bilang waktu ada pemeriksaan mereka sembunyikan tuh orang-orang. Tapi gimana mereka bisa masuk? Ini kan ada komplotan juga yang mengamankan masuknya mereka. Kita berhentilah bicara soal sekian puluh datang, tapi sebetulnya orangnya di dalam situ sudah puluhan ribu dan bisa ratusan ribu gitu. Ya, jadi dan kita berharap sebetulnya DPR itu bisa lebih optimal karena ini kejahatan yang bukan sekedar urusan tenaga kerja tadi saya bilang, urusan investasi yang dimanipulasi, penggelapan pajak, lalu cara penambangan yang serampangan yang merusak lingkungan tapi juga menghilangkan kesempatan bisnis untuk jenis-jenis kadar mineral tertentu. Ya, jadi mari saya harapkan nanti dengan kita terus bersuara ini ya, di DPR juga itu bisa confident, biarpun cuma sendirian atau cuma 2 fraksi ya kita berharap itu kerjanya optimal, tidak sekedar bikin pernyataan sudah bikin tapi tidak dikejar gitu ya. Termasuk pernyataan Luhut tadi saya anggap itu adalah penghinaan tapi juga memanipulasi informasi. Ya, yang terjadi PDNI itu puluhan bisa ribuan orang, ya. Lalu lulusan SD SMP-nya itu 90%. Ini kan semuanya mengambil kesempatan kerja bagi orang lokal atau domestik. Ya, oke, tidak ada di Sulawesi, tapi bisa dari maksud saya di sekitar Sulteng, bisa dari Sulawesi, dari Makassar, atau bisa dari Jawa. Ya, tapi kan tidak. Nah, jangan lupa selama pandemi ini, bulan Februari itu BPS merilis data pengangguran itu bertambah sekitar 2 jutaan orang. Kalau tahun lalu itu sekitar 6,9 juta pengangguran, bulan Februari 2021 itu menjadi 8,75 juta. Sementara TKA Cina bukan yang qualified, bukan yang S1 atau D3, yang SD aja masuk, satpam, supir itu masuk, dan itu bebas bekerja, dan data sudah dikasih tahu, tapi tetap saja yang namanya pemerintah itu melindungi. Makanya tadi saya sebut di awal ini urusannya dengan oligarki kekuasaan, kerjasama antara penguasa dengan pengusaha, dan di balik itu juga ada kepentingan mungkin negara Cina, minimal investor Cina untuk mendapat untung sebesar-besarnya dari kesempatan penambangan atau kesempatan kerja di Indonesia ini. Ini tentunya berat Bu Neti ya, karena sebenarnya sudah sering disuarakan ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Marwan ini. Tapi reaksi dari pemerintah justru tadi itu salah satunya dari statement Pak Luhut sendiri yang mengatakan, ya gimana kita nggak datangkan dari Cina ya, orang Indonesia kurang ahli matematika ya Pak ya. Salah satunya tidak ada ahlinya, tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan, tidak qualified ya. Ya, padahal kenyataannya yang terjadi justru lulusan SD saja masuk. Nah ini kalau tetap seperti itu, tentunya ini seperti apa upaya dari DPR, apalagi ini cuma berapa gelintir ya, 2 fraksi. Ya, kalau saya tentu saja masih memiliki komitmen ya untuk bisa menyuarakan dan mengamplifikasi sampai pada kesepakatan
lintas fraksi Mbak Rahma. Kenapa? Karena ketika tahun lalu kita menolak ramai-ramai kenaikan premi BPJS Kesehatan, itu ternyata bisa, ya. Bisa dalam arti kita mendorong pimpinan komisi untuk bersurat ke pimpinan DPR memanggil atau mengundang kementerian lembaga lain yang terkait dengan BPJS Kesehatan ini untuk rapat gabungan, ya. Karena kalau yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi nggak bisa hanya dibincangkan atau dirapatkan di Komisi 9 Mbak Rahma. Karena ada unsur lingkungan hidup, ya, ada kemudian juga kementerian yang lain, ya, Kementerian Perekonomian dan sebagainya yang itu tidak ada di Komisi 9 atau tidak menjadi mitra Komisi 9. Tapi insya Allah dari dialog dan obrolan teman-teman di Komisi 9, semua juga sudah terusik, ya, dengan kedatangan TKA ini, ya. Khusus soal TKA Cina ini petanya seperti apa di DPR, Bu? Ya, kalau saya yakin, ya, kalau kita bicara dari hati yang paling dalam, teman-teman juga sepakat, ya, mempertanyakan gitu, kok bisa gitu pada situasi seperti ini, situasi pandemi, kemudian juga pengangguran kita bertambah, termasuk juga banyak warga yang hari ini harus nekat dan terpaksa bekerja sebagai PMI, pekerja migran, ya seharusnya pemerintah berpikir ulang gitu, ya, untuk kemudian mengkaji kembali, ya, kedatangan tenaga kerja asing yang tentu saja kalau boleh dikatakan, ya tadi melukai dan mengusik, ya, rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, masalahnya tinggal kalau kita bicara tentang politik, Mbak Rahma, kan ada koalisi, ada oposisi, ya. Jadi bagaimanapun kalau kita bicara siapa yang artikulatif, ya tentu sebahagiannya memang mungkin karena memang ada fatsun politik begitu, ya, sehingga tidak semuanya bersuara. Tapi kalau kemudian ini menjadi bola liar, ya saya pikir bukan tidak mungkin semua fraksi juga akan bersuara nantinya gitu. Ya, ini bisa dimanfaatkan, ya, momentum yang menjadi sorotan publik saat ini ketika pandemi begitu susah orang mudik begitu, ya. Ini bisa menjadi momentum, ya, bagi DPR untuk terus menggulirkan isu ini. Iya, saya yakin bisa, ya. Karena kalau saya melihat, ya, tone-nya diskusi-diskusi kita semuanya juga terusik gitu, ya. Teman dari sebelah, teman dari fraksi lain, mereka juga mempertanyakan kok bisa, ya, kita memperketat warga sendiri, tapi warga negara asing dengan mudah keluar masuk, ya, bahkan masuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Sudah banyak, ya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi insya Allah doakan saja, ya, semuanya akan berpihak pada rakyat gitu, semuanya memiliki keberanian, ya, untuk menyuarakan kepentingan rakyat, ya, karena memang yang kita wakili adalah konstituen, ya, sebetulnya, ya, biar bagaimanapun, ya, seharusnya ini menjadi dasar dan alasan bagi setiap anggota dewan untuk berani menyuarakan apa yang menjadi masalah masyarakat pada hari ini. Ya, baik. Yang terakhir ini Pak Marwan, dengan data yang dimiliki tadi, apa rencananya selain menyampaikan ke DPR, terus seperti apa ini Pak Marwan? Ya, sebetulnya saya berharap oligarkinya itu yang sadar. Jadi kalau saya sebut atau Bu Neti tadi sebutkan, mudah-mudahan nanti setiap anggota bersuara. Bagi fraksi atau partai cukup dipegang pimpinannya, itu selesai urusan. Dan namanya oligarki itu, ya itu kan tinggal pegang saja ini. Mana ada yang bersuara kencang, nggak ada. Coba-coba kencang nanti di PAW. Kecuali yang memang oposisi mungkin, ya, harapan kita. Tapi saya juga pernah punya catatan waktu Undang-Undang Minerba kan PKS juga diam aja itu, padahal ini kan juga sesuatu yang merampok negara sangat banyak. Waktu itu saya pernah hitung, ya sekitar sekian ribu triliun itu, tapi dirampok ya diam juga gitu. Jadi karena itu saya kira kita berharap sebetulnya oligarki ini punya rasa kebangsaan yang perlu diingatkan supaya berhentilah merampok, melakukan moral hazard untuk kepentingan golongan, kelompok, dan juga kepentingan konglomerat atau investor Cina.
Ya, barusan saya dapat hitung-hitungan dari teman ini, dari sekitar 5.000 TKA yang bergerak di bidang tambang nikel, smelter nikel. Smelter itu adalah semacam pabrik ya yang merubah biji nikel menjadi barang setengah jadi. Itu 5.000 itu tidak bayar yang namanya dana kompensasi penggunaan TKA. Sekitar 4 triliun. Ya. Kalau kita kerja di BUMN atau perusahaan swasta di Indonesia, kena PPH, ya kan semua orang yang kerja di Indonesia ini dapat PPH untuk pendapatan di level tertentu ke atas, ada batasnya. Nah ini Cina ini, ya TKA Cina ini, itu yang tadi lulusan SD, gajinya itu minimal 15 juta. Range gaji mereka itu antara 15 sampai 40 juta. Sementara nanti di kita itu sudah termasuk lembur mungkin nanti cuma 5 sampai 7 juta. Nah ini yang besar ini dibayarnya di Cina. Jadi tidak kena yang namanya pajak tadi, dan itu dihitung kira-kira 4, sekian triliun setiap tahun. Dan mereka sudah untuk 5.000 TKA. 5.000 TKA. Nah, belum lagi nanti bisa saja terjadi untuk yang membangun rel kereta cepat Jakarta-Bandung, atau proyek-proyek listrik, atau proyek smelter bauksit di Kepri. Ini baru yang di nikel saja. Ya, jadi saya kira bagi kita sebetulnya itu investor itu bukan membangun Indonesia, tapi membangun di Indonesia untuk menguras sebanyak mungkin yang mereka dapatkan, dan ternyata itu tidak cukup. Mereka juga menghilangkan kesempatan kerja bagi tenaga lokal. Dan yang harusnya melakukan pengawalan, pemantauan, perlindungan kepada rakyat itu tidak melakukan apa-apa. Selalu kalau diungkap seperti ini pasti ada bantahannya, dan berani pula berbohong seperti yang dilakukan oleh Luhut tadi. Kok tega bilang tidak ada tenaganya di Indonesia? Ya, ini saya kira sudah memanipulasi informasi, sudah melakukan kebohongan publik. Tapi coba kita tanya, ada nggak partai yang berani sama Luhut? Kalau itu partainya ada di dalam koalisi pendukung Jokowi, mungkin nggak ada yang berani untuk mengkritik itu. Tapi faktanya seperti itu. Jadi kalau bicara soal ini sudah cukup ya, sudah lebih dari cukup kalau kita bicara masalah ya. Sudah berlebihan. Jadi mau apa lagi ya harapan kita nanti. Tapi biar begitu, saya sering sampaikan ke teman-teman, ya sudah, yang penting kita kerja terus, kita tunjukkan bukti-bukti, kita terus melakukan advokasi, termasuk Mbak Rahma juga berkenan menyiarkan ini. Kita sangat terima kasih. Ya kan, ini kan kewajiban kita. Kita kerja, soal hasil kita tawakal aja sama Allah gitu. Itu juga untuk Bu Neti ya, terus kerja saja Bu ya, hasil nanti serahkan ke Allah Bu. Insya Allah. Ya, apakah negara kita sudah digadaikan oleh oligarki kekuasaan begitu? Semoga saja tidak tentunya. Belum, masih ada kesempatan untuk terus bersuara dan mencegah yang terburuk terjadi. Terima kasih ini Pak Marwan Batubara, juga Bu Neti. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.